Kau pegang Alkitab saja, terjemahan yang lain. Jangan ambil Alkitab dari bapak-bapak gereja ya. Yang suka menghina bapak gereja, kau tidak punya hak ambil ini ya. Saya katakan ya, kau pakai Alkitab yang lain saja. Wawasan pakai. Tidak ada dalam Alkitab ini bilang Bapa adalah Yesus. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tidak akan berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana bom-bom dan juga apa ya Kristen-Kristen yang lain. Nah, ini mengenai polemik ya yang dimana mereka ini berebut siapa sebenarnya Yesus itu ya, apakah dia itu firman ataukah Allah itu sendiri ya. Jadi mereka ini di dalam kekristenan ini masih asik, dan itu akan diributkan sampai akhir zaman, sampai kiamat itu ya. Itu saya yakin sekali. Kenapa? Dalam pemaknaan satu kitab mereka berbeda-beda, yang pada akhirnya mereka saling menyesatkan satu dengan yang lain ya, yang dimana Ones mengatakan bahasanya Tritunggal itu sesat ataupun bidat ya, bidat ataupun sesat, dan demikian pun sebaliknya ya, orang Tritunggal mengatakan Ones itu bidat dan sesat. Dan di sini bom-bom waduh, serang sana serang sini ya, bahkan sampai pendeta sesuatu juga angkat suara ya, dan ini menjadikan sebuah polemik yang tidak akan berakhir ya, berkepanjangan dan tidak akan berujung gitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Saudara yang dikasih Tuhan, peristiwa doa didoakan oleh orang benar, maka terjadilah sesuai apa yang kau imani. Kesembuhan kepada saudara terjadi. Nah, inilah bukti bahwa Yesus Roh Kudus adalah dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Sebagaimana dikatakan Matius 5 Pertanyaanmu mengenai apakah roh kemanusiaan Yesus terjadi saat di kandungan Bunda Maria? Tentunya kuasa keilahnya tidak nampak sehingga terus manusia. Kalau sama dengan manusia, berarti kesamaan kemanusiaannya juga sama dengan kita, memiliki roh kemanusiaan melalui jiwa kemanusiaan, melalui tubuh kemanusiaan. Karena manusia terdiri dari roh, jiwa dan tubuh tadi. Berarti kalau gitu roh kemanusiaannya Yesus itu terjadi bersamaan terjadinya kemanusiaan itu di dalam perutnya Maria. Lalu diambil oleh firman Allah itu, disatukan dengan kudrat aslinya, kudrat ilahinya, menyatu dalam satu pribadinya, lahir jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Jadi kalau begitu, kesimpulannya, roh kemanusiaan Yesus itu terjadi dengan proses diciptakannya kemanusiaan itu dalam perutnya Maria, sehingga dia membentuk kemanusiaan yang sempurna dalam segala hal sama dengan kita, yaitu kemanusiaan yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan Yesus sudah disembah setelah dia dilahirkan. Injil Matius pasal kedua ayat ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia.
Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 56 itu mencatat Maria ketika dia mengetahui dia dipilih mengandung bayi kudus, yaitu Tuhan dan juru selamatnya Sang Mesias, maka dia pun sudah menyembah Yesus Kristus. Kita perhatikan nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Puji Tuhan, haleluya. Jadi Maria tetap menyembah Tuhannya, Allahnya, Juru Selamatnya, Mesiasnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, itu perkara bayi kudus masih ada di dalam rahim, sudah disembah. Lalu bagaimana ketika Yesus Kristus sudah ada di luar rahim? Pikiran Kristus, logika Kristus. Nah, persoalannya ini kaum Trinitarian ini tidak pakai logika Kristus. Nah, mereka pakai logikanya si Esra Soro. Ya, Esra Soro itu sudah blokir kita dari 15 tahun lalu ya. Ya, karena diskusi yang sama juga. Ya. Apalagi si Budi asal-asal itu. Budi asal-asal. Budi Buas. namanya dia suka sekali disingkatin Buas karena memang orangnya buas sekali. Buas, memang buas. Ya. Itu Bapak go to hell. Jadi setiap komen go to hell. Ya, Buas juga dia blokir kita sekitar, kan dia saudara seperguruan dengan Esra Soro. Kau pegang Alkitab saja terjemahan yang lain, jangan ambil Alkitab dari bapak-bapak gereja ya. Yang suka menghina bapak gereja, kau tidak punya hak ambil ini ya. Saya katakan ya, kau pakai Alkitab yang lain saja. Wawasan pakai. Tidak ada dalam Alkitab ini bilang Bapa adalah Yesus. Coba kau baca baik-baik. Yohanes 14 ayat 6 saja Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku tuh Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun datang kepada Yesus. Salah. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana bahasa Indonesia? Tidak ada seorang pun datang kepada Yesus kalau tidak melalui Yesus. Itu bahasa Indonesia goblok itu. Ya, Marisa. Ingat baik-baik, Pak Bom keras ya. Marisa yang di Taiwan, Mikana punya grup itu di Apologet Kristen ya, Apologet. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekarang kau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Aku tuh Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa. Tidak ada seorang pun datang kepada Yesus. Salah. Datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana bahasa Indonesia? Tidak ada seorang pun datang kepada Yesus kalau tidak melalui Yesus. Itu bahasa Indonesia goblok itu. Ya, Marisa. Sabi, Isma, ya Sabi. Terusin. Habis koma itu. Baca Bung Ade. Al-Maula ila kunna huwallahul ahad. Iya. Wasiat. Yesus meninggalkan wasiat dari inti Injil yang Gabriel berikan kepada dia dari Tuhan Bapaknya. Apa itu? Ilahuna wa huwallahu ahad. Ilahuna huwallahu ahad. Allahu ahad. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ini Injil. Injil adalah ayat pertama surat Al-Ikhlas. Injil adalah kata-kata Yesus yang disempurnakan oleh Al-Quranul Karim,
menjadi Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. 4. Jesus cuman ayat pembukanya saja. Oleh sebab itu dia butuh seseorang yang menyempurnakan itu. Sehingga di dalam Yohanes pasal 14-16 dia bilang, aku akan minta kepada Bapa untuk memberikanmu seorang penolong yang lain. Aku tidak akan meninggalkan engkau, 12 muridku, sebagai yatim piatu. Nanti kalau dia datang, roh kebenaran itu, Ahmed itu datang, maka dia akan menuntun engkau kepada seluruh kebenaran. Karena beliau sadar, Yesus cuma menyampaikan satu ayat. Seluruh kebenaran ada di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kepadanya lah segala makhluk bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan dia satu-satunya, tidak ada yang setara. Ini kesempurnaan. Ngerti ya? Ngerti ya? Ini kesempurnaan. Nah, demikian tadi polemik yang berkepanjangan ya, sudah 2000 tahun lebih lamanya tentang bagaimana konsep ketuhanan di dalam Kristen itu tidak ada ujungnya, tidak ada usai-usainya ya. Mereka mempunyai teologi sendiri ya, mempunyai teori sendiri dalam berkonsep dan berpolemik tentang siapa Yesus itu. Apakah dia itu firman Tuhan yang menjadi Tuhan, ataukah Tuhan yang menjelma menjadi Tuhan, begitu ya. Jadi polemik ini sangat ya bagi kita orang yang berakal menjadikan sebuah lelucon gitu ya. Nah, berbeda ketika Ustadz Kenama ya memaparkan dari mana sesungguhnya asal usul Yesus alaihissalam ya, sesuai di dalam Bible itu sendiri bahasanya Yesus alaihissalam hanyalah seorang nabi ya, yang mentauhidkan Allah ya. Allah tidak ada duanya, tidak ada tiganya, dan demikian pun di dalam Islam pun sama ya. Melalui Al-Quran, pendekatan Al-Quran maupun pendekatan dalam Bible itu sendiri, kitabnya orang Kristen, ternyata memang Yesus hanyalah seorang manusia biasa yang notabene adalah seorang anak manusia ya, dan beliau juga manusia yang Allah utus ke tengah kaumnya, yakni Bani Israel, sebagai seorang nabi dan rasul. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Rifdi Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, Ya Bashir.